Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Yang sebelumnya Anda telah belajar yang namanya dengan network diagram, bisa menentukan jalur kritis, dan bisa menentukan lamanya proyek di pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik di teori maupun di praktikum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan yang namanya crashing project. Apa itu crashing project? Crashing project adalah kira-kira secara sederhana gini. Crashing adalah waktu dipercepat. Jadi dalam kenyataannya seringkali kita mendapatkan atau memerlukan bagaimana sebuah project itu bisa dipercepat waktunya gitu. Oleh karena itu, berdasarkan slide ini bahwa crash project itu bisa diartikan sebagai akselerasi dari project. Yaitu akselerasi merupakan pengurangan waktu normal dari aktivitas. Jadi kan sebelumnya kita pernah belajar setiap aktivitas itu mempunyai waktu normalnya. Nah, dalam crash project ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana waktu normal itu bisa dipercepat begitu. Pasti ada konsekuensi tentunya. Misalnya yang asalnya 5 hari menjadi 3 hari, tentu kalau dipercepat ada konsekuensi biaya di sana. Misalnya dengan menambahkan jumlah orang, menambahkan jumlah pegawai, dan seterusnya. Jadi, percepatan sebuah proyek atau akselerasi pasti akan menimbulkan biaya. Tetapi sepanjang biayanya bisa diterima, maka itu bisa dilakukan. Dan ini sering terjadi ya. Sering terjadi apalagi kalau deadline waktu itu sudah mendekati. Jadi kira-kira pengertian sederhananya seperti itu. Crashing project itu adalah metode untuk mempersingkat lamanya waktu proyek dengan mengurangi salah satu atau beberapa aktivitas proyek yang penting menjadi kurang dari waktu normal aktivitasnya. Nah, ini beberapa yang harus Anda pahami, beberapa pengertian dan beberapa variabel yang harus Anda pahami. Yang paling penting, pertama, dalam crashing project itu terdapat dua komponen waktu ya. Nah, yang biasa kita lakukan itu adalah waktu normal atau normal time yang biasa kita ketahui. Ada aktivitas, durasinya, durasi yang bisa kita bicarakan sebelumnya itu adalah berkaitan dengan waktu normal. Yang kedua, ada waktu akselerasi. Apa itu waktu akselerasi atau waktu crash time atau waktu yang dipercepat? Yaitu waktu terpendek yang paling mungkin untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Misalnya, saya mempunyai aktivitas A, dan saya mempunyai waktu akselerasi, misalnya A itu punya waktu normal 5 hari. Sementara waktu akselerasinya adalah 3 hari. Artinya apa? Berarti kegiatan A itu bisa dipercepat atau waktu terpendek yang bisa dilakukan adalah sampai 3 hari. Jadi seperti itu. Yang kedua, dari dua komponen itu, maka total waktu akselerasi dari dua kegiatan itu, waktu normal dan waktu akselerasi, itu bisa dituliskan sebagai waktu normal dikurangi dengan waktu akselerasi. Tadi misalnya, kalau aktivitas A itu normalnya ada 5 hari, waktu akselerasinya ada 3 hari, maka total waktu akselerasinya adalah 5 dikurang 3, yaitu 2 hari. Nah, seperti saya sampaikan di awal, bahwa akselerasi itu akan memunculkan ada penambahan biaya. Oleh karena itu, dalam proyek normal itu pasti ada biaya normal dengan waktu normal yang disebutkan sebelumnya. Tetapi dengan adanya akselerasi, pasti ada biaya akselerasi gitu. Yaitu biaya langsung untuk menyelesaikan aktivitas pada kondisi akselerasi. Itu biasanya diketahui, kira-kira seperti itu. Nah, dari dua komponen itu sama seperti sebelumnya, kita akan menghitung total biaya akselerasi. Apa itu total biaya akselerasi? Yaitu sama dengan biaya akselerasi dikurang biaya normal. Ya, biaya akselerasinya pasti lebih tinggi daripada biaya normal. Makanya dia yang dikurangkan. Selanjutnya, kalau Anda sudah punya total biaya akselerasi dan total waktu akselerasi, maka selanjutnya kita ingin hitung berapa sih biaya per unit akselerasi ini atau dinamakan dengan slope. Nah, formulanya mudah. Jadi, yang Anda dapat tadi, biaya akselerasi per unit waktu atau slope itu adalah total biaya akselerasi yang sudah dirumuskan sebelumnya dibagi dengan total waktu akselerasi yang juga sudah dirumuskan sebelumnya. Kira-kira itu poin-poin penting atau variabel penting yang harus Anda lakukan dalam proses crash project. Ini secara gambar saja. Kalau Anda hubungkan seperti ini secara virtual, secara grafik sih sebetulnya bagaimana
crash program ini dilakukan. Jadi di sumbu datar ada waktu, sementara di sumbu vertikal ada biaya. Yang namakan slope atau biaya akselerasi persetujuan waktu adalah yang seperti ini. Jadi total biaya akselerasi dibagi dengan total waktu akselerasi. Nah, apa yang harus Anda lakukan dalam crash project? Satu, jadi kalau Anda dapat data, Anda gambarkan network diagramnya seperti biasa ya. Dari sana kan, lalu dari data itu Anda hitung total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit atau slope untuk setiap aktivitas. Nah, dari network diagram kan Anda bisa mengetahui dan bisa menentukan jalur kritis dan lamanya proyek dalam waktu normal. Jadi Anda lakukan proses network diagram seperti pertemuan sebelumnya, lalu Anda akan dapatkan jalur kritis. Kenapa jalur kritis penting? Ya inilah akan menjadi acuan untuk menentukan crashing project. Lalu kita akan tahu lamanya project berapa. Selanjutnya, pilih aktivitas pada jalur kritis yang memiliki biaya akselerasi minimal. Nah, dari sanalah Anda kurangkan waktu aktivitas tersebut semaksimal mungkin sampai waktu itu yang dikehendaki, begitu ya. Nah, dalam network diagram ini pasti akan ada beberapa jalur kritis ya, ada yang satu jalur kritis atau dua jalur kritis gitu ya. Tapi tetap pilihannya untuk crash adalah pilih aktivitas yang memberikan biaya crash paling kecil. Kalau dalam satu putaran Anda sudah mendapatkan jalur kritisnya, Anda sudah milih aktivitasnya, berapa hari dari aktivitas itu yang bisa diakselerasi, lalu Anda tentukan apakah masih sesuai harapan atau tidak. Kalau belum, Anda ulangi langkah ketiga yang tadi. Mulai lagi bikin jalur kritisnya, digambarkan lagi, lalu kurangi lagi waktu akselerasinya. Ini contoh, biar lebih paham. Saya punya project seperti ini. Ada aktivitas A sampai H. Ini predesesornya, seperti yang biasa Anda lakukan. Cuma beda dengan yang kemarin, di sini ada waktu normal dan ada waktu akselerasi. Begitupun ada biaya normal maupun biaya akselerasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Supaya lebih jelas, saya coba akan masukkan ke Microsoft Excel untuk perhitungannya. Nah, begini. Jadi proyek yang tadi sudah saya masukkan ke Excel. Ada A, B, C, dan seterusnya. Ini predesesornya. Ini waktu normalnya. Ini biaya normalnya. Ini waktu akselerasi yang bisa dilakukan, artinya apa? Kalau normalnya 4 hari, kalau diakselerasi minimal 3 hari, 9, 6, dan seterusnya gitu ya. Ini biaya akselerasi yang timbul kalau ada proses akselerasi, pasti lebih besar dari biaya normal. Nah, seperti definisi yang sebelumnya, pertama Anda akan menghitung total waktu akselerasi. Rumusnya adalah waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Kira-kira seperti itu. Sebagai itu dengan aktivitas yang lain ya. Selanjutnya ada total biaya akselerasi. Formulanya kan tadi adalah biaya akselerasi dikurangi biaya normal. Seperti itu. Coba kita turunkan juga ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung biaya akselerasi per unit atau slope. Caranya gimana? Yaitu total biaya akselerasi dibagi dengan total waktu akselerasi. Didapatkan seperti ini. Kita lanjutkan sampai ke bawah juga. Apa artinya? Misalnya, kalau biaya akselerasi per unit untuk aktivitas A misalnya 70, artinya apa? Kalau proyek kita akan dipercepat dengan mempercepat aktivitas A, maka biaya yang timbul per unit waktunya adalah 70. E ekstrim nih, yang paling besar. Jadi kalau mau mengurangi aktivitas E, maka biaya yang timbul adalah 200 per unit waktu, mau hari, mau jam, atau bulan, dan seterusnya. Nah, seperti saya sampaikan di awal, bahwa kalau Anda sudah mendapatkan besaran-besaran ini, maka dipilihlah waktu yang paling minimum di jalur kritisnya. Jadi kalau Anda sudah lakukan network diagram, aktivitas ini akan memberikan jalur kritis adalah B, D, E, G, H. Silakan Anda coba. Dengan waktu lama proyek adalah 34 hari. Seperti ini.
Nah, setelah Anda dapatkan jalur kritisnya, B, D, E, G, H ini, Anda lihat dari jalur kritis itu mana yang paling memberikan biaya paling rendah di biaya akselerasi per unitnya. Ternyata aktivitas G. Jadi aktivitas G itu memberikan biaya paling rendah sebesar 25 di contoh ini. Kita tandain ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda sudah mendapatkan ini, maka waktu akselerasi untuk proyek Anda bisa dikurangi dari kegiatan G. Jadi kita catat di sini misalnya G. Berapa dari kegiatan G yang bisa diakselerasi? Ternyata adalah total akselerasinya adalah 2. Jadi dari G kita bisa mengurangi 2 hari. Tetapi akibat pengurangan 2 hari ini, timbul biaya. Berapa biaya yang timbul? Yaitu biaya sekarang kita adalah biaya normal ditambah 2 hari dikaitkan kali biaya akselerasi untuk kegiatan G. Ternyata biayanya 25. Jadi penambahan biayanya adalah 2 kali 25 ditambahkan dengan biaya normal sebelumnya. Sehingga sekarang dengan akselerasi 2 hari dari kegiatan G ini, biaya kita memang lebih mahal, pasti sebesar 3.100. Nah, waktunya sekarang jadi berapa? Waktunya yang sebelumnya adalah 34 hari di waktu normal, kita kurangi dengan 2 dari pengurangan aktivitas G. Jadi waktu kita adalah 32 hari sekarang. Pertanyaannya, adalah waktu ini udah sesuai harapan? Soal? Ternyata belum. Soal tadi mengharapkan berapa biaya jika proyek mau selesai dalam waktu 30 hari. Artinya apa? Kita harus melakukan crashing lagi putaran kedua. Caranya gimana? Nah, sekarang Anda lakukan hal yang sama dengan waktu normal untuk G sekarang sudah 3 hari. Di sini. Misalkan 5 hari, karena udah di crashing dipercepat jadi 3 hari. Seperti itu. Jadi, Nah, di sini juga harus misalkan waktu akselerasi untuk G itu sekarang berarti menjadi 0 ya. Karena waktu normal dikurangi waktu akselerasinya. Sebentar, ini tetap kita akan hitung akan sama normal dikurangi waktu akselerasinya. Kita coba samakan untuk yang lain, ini juga untuk biayanya sama, biaya akselerasi dikurangi biaya normal. Terus kita akan ngitung slope-nya. Jadi total biaya akselerasi dibagi dengan total waktu akselerasi. Dapatnya seperti ini. Tadi yang G itu tidak bisa lakukan, kita buat minim menjadi 0. Oke, seperti itu. Jadi tadi G udah dipilih sebagai waktu yang diakselerasi. Nah, Anda dapat seperti ini, Anda lakukan lagi network diagram dan seterusnya. Ternyata dari kegiatan ini di putaran 2 ini didapatkan jalur kritisnya hampir sama, masih B, D, E, G, H. Dengan waktu sekarang 32 hari. Oke. Nah, seperti disampaikan tadi, karena ini masih kurang, masih belum sesuai dengan harapan, maka kita lihat lagi aktivitas mana yang memberikan biaya akselerasi yang paling kecil dari jalur kritis. Karena yang G udah digunakan, kita lihat aktivitas lain di jalur kritis. Tinggal ada B, D, E, dan H. Dari sana kita bisa lihat ya, ternyata yang paling kecil dari keempatnya itu adalah aktivitas D. Aktivitas D sebesar 30 per unit. Jadi kita tandain aktivitas D. Berapa waktu yang bisa diakselerasi di aktivitas D? Ternyata 2. Jadi kita tuliskan di sini D. 2 hari yang bisa diakselerasi dari sini. Nah, biaya yang timbul itu adalah biaya sebelumnya ditambah 2 kali biaya dari D sebesar 30. Seperti itu. Nah, waktunya sekarang berapa? Ya, tinggal sama dengan waktu sebelumnya, terus dikurangi 2 hari dari D.
sama dengan 30. Nah, inilah akselerasi yang sudah sesuai harapan ya, karena soal menuntut bahwa berapa biaya yang diperlukan jika waktu proyek menjadi 30 hari. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 30 hari. Kalau sudah didapatkan, maka proses looping atau putaran 1, putaran 2, dan seterusnya itu selesai. Jadi, dengan contoh ini Anda bisa lihat bahwa khusus dalam contoh ini, sampai 30 hari maka biayanya nambah menjadi 3.160. Itu logis sebagai biaya percepatan dari sebuah proyek. Kira-kira itu saja seperti yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.